warahmatullahi wabarakatuh. Morning was people, bertemu lagi nih dengan kami di podcast Open Your Mind. Pada episode ke-9 kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yang insya Allah gak kalah manfaat dengan materi-materi sebelumnya. Nah teman-teman semua, sebagai remaja, kalian udah tahu belum nih kalau misalnya ada satu langkah remaja muslimah yang dapat membahayakan orang tuanya loh. Wah, kok bisa sih? Nah, pada zaman sekarang ini, sistem kapitalis mulai condong kembali dan menggerogoti kehidupan remaja lagi nih. Salah satunya adanya arus lepas hijab. Padahal Allah telah jelas memerintahkan kepada para muslimah untuk menutup auratnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan hendaklah kalian menutupi kain kerudung kalian sampai ke dada. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada para muslimah untuk menggunakan kerudung minimal ya sampai menutupi bagian dadanya. Namun kenyataannya remaja sekarang ini menggunakan hijab hanya sebatas fashion, tidak memperhatikan bagaimana keadaan auratnya. Malah sampai-sampai ada remaja yang enggan menutup auratnya, malah mereka sengaja mengumbar auratnya. Hal inilah yang menyebabkan orang tuanya, terutama seorang ayah, masuk ke dalam neraka jahanam nih. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Ada dua faktor yang menghantui para remaja sampai-sampai enggan berhijab nih. Yang pertama adalah menganggapnya kuno. Remaja sekarang menganggap menggunakan hijab adalah hal yang kuno. Ngapain sih pakai kerudung? Udah kayak ibu-ibu. Ngapain sih pakai gamis? Ribet tahu, panas, ribet, susah kalau ngapa-ngapain. Padahal makna sesungguhnya menggunakan hijab adalah untuk menutupi aurat kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua adalah menganggapnya ini hanyalah sebagian budaya Arab, jadi nggak wajib kita menggunakan hijab. Nah, anggapan inilah yang menghantui pemikiran para remaja nih. Ngapain sih pakai hijab? Orang itu cuma disuruh buat sebagian bangsa Arab aja, emang kita juga ya? Padahal Allah berfirman kepada kita semua bahwa menggunakan hijab bukan hanya untuk sebagian wanita Arab, namun diperintahkan untuk seluruh kaum muslimah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wallahu ghafurur rahim. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, pada ayat ini padahal jelas-jelas nih Allah memerintahkan mengenakan hijab ini bukan hanya untuk sebagian wanita muslimah di bagian Arab nih, tapi kepada wanita mukminin, kepada seluruh wanita, kepada seluruh muslimah. Namun perintah ini, ayat ini tak sampai nih kepada para remaja saat ini. Mereka menganggap hal ini dengan anggapan yang salah. Oleh karena itu, sebab mereka enggan berhijab juga karena minimnya dakwah dan mulai melesatnya pemikiran liberal yang menyebabkan arus hijab ini semakin luas. Sampai-sampai ada seorang ustadz pada tahun 2020 berkata, ribuan tahun wanita Indonesia tidak menggunakan jilbab. Dari zaman leluhur sampai tahun 2016, kita bukannya anti hijab, tapi mempertahankan budaya Indonesia jauh lebih penting. Apakah pendapat ini benar? Sampai-sampai seakan-akan mempertahankan budaya yang salah ini jauh lebih penting daripada menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pantas pendapat ini keluar dari mulut seorang penyeru Islam? Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Oleh karena itu, wahai para muslimah, ingatlah dunia ini hanyalah sebagai perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salehah.
Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai para remaja muslimah hendaknya mempertahankan dan mengajak yang lain untuk menutupi aurat kita dan menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Dan kita harus tetap berjuang mempertahankan kerudung kita, mempertahankan hijab kita, mempertahankan gamis kita, agar orang-orang di luar sana tidak meremehkan wanita muslimah, teman-teman. Dan ingat nih satu lagi, teman-teman, cantiknya fisik itu butuh uang, namun cantiknya hati itu hanya perlu sembahyang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube YDC Academy. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.